Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Erwin. Dan saya Evan. Kali ini kita akan membahas film berjudul Penpilov 28. Film ini menceritakan sekelompok tentara Uni Soviet berjumlah 28 orang yang harus melawan puluhan tank Nazi Jerman yang dikenal dengan Battle of Moscow, di mana dalam peperangan tersebut para tentara Uni Soviet harus menghancurkan tank Nazi yang akan menyerang kota Moskow. Gimana Bang Evan? Sikat aja kali ya. Oke Win. 14 November 1941, terlihat sekelompok tentara Uni Soviet sedang berunding untuk mempersiapkan pertempuran melawan para tank milik Nazi Jerman. Dalam perundingan tersebut, seorang letnan panggil saja Thomas memperlihatkan gambar detail sebuah tank milik Nazi Jerman. Dia menjelaskan kepada yang lainnya bahwa tank tersebut mampu menyeberangi danau dan memiliki berat 60 ton. Ia juga menjelaskan seluruh bagian tank secara detail kepada yang lainnya, mulai dari kelebihan hingga kekurangannya. Setelah menjelaskan, Letnan Thomas mengambil bom Molotov yang akan digunakan untuk melawan tank-tank Nazi Jerman. Selain itu, dia juga memerintahkan salah satu anggotanya bernama Moskalenko untuk mencari bahan-bahan yang akan dibuat tank tiruan sebagai tempat latihan mereka. Singkatnya, Moskalenko mendapatkan bahan-bahan tersebut, dan mereka semua gotong royong saling membantu untuk membuat tank tiruan dengan bahan kayu. Setelah hampir seharian, akhirnya tank tiruan pun jadi dan mereka pun langsung menggunakannya untuk latihan. Dalam latihan tersebut, Letnan Thomas menjelaskan bahwa mereka harus tepat melemparkan bom ke tank Nazi dan tidak boleh telat sedikit pun, karena jika tidak, bom tersebut akan meledakkan mereka sendiri. Ia juga mengatakan kalau mereka harus memanfaatkan bom Molotov dengan baik. Di sisi lain, para petinggi sedang mengadakan rapat untuk menyiapkan strategi yang akan digunakan. Kapten Combat memimpin rapat tersebut. Ia menjelaskan kepada yang lainnya bahwa mereka akan menghadapi 4 divisi tank dan 3 divisi infanteri, serta rute yang akan dilewati pasukan Jerman. Ia juga mengatakan bahwa misi mereka adalah mencegah dan menghentikan musuh agar tidak sampai ke kota Moskow. Oleh karena itu, mereka harus berjuang dengan situasi dan kondisi apapun untuk mempertahankan tiap-tiap jalan yang akan dilewati pasukan Jerman. Mereka semua kemudian bergegas mempersiapkan segala kebutuhan dan peralatan yang akan digunakan. Sebelum berangkat ke lokasi, mereka semua dikumpulkan. Kapten Combat kemudian memberikan motivasi kepada para pasukannya dan membagi tentaranya menjadi 2 tim, di mana divisi senapan akan ditempatkan di sisi kanan depan dan 50 orang divisi kavaleri akan ditempatkan di sisi kiri belakang. Mereka pun bergegas menuju lokasi yang telah diarahkan oleh Kapten Combat. During the last century, they didn't know much about warfare. Story. Only it happened with different people in America. Singkat cerita, mereka telah sampai di lokasi dan mereka langsung membuat parit-parit. Mereka semua bekerja sampai pagi hari karena mereka harus menyelesaikannya sebelum pasukan Jerman datang. Dan akhirnya setelah lembur semalaman, parit-parit pun bisa digunakan dan senjatanya sudah disiapkan pada posisinya masing-masing. Malam harinya, komisaris politik bernama Klokov menghubungi markas pusat bahwa mereka belum melihat musuh sama sekali dan masih aman-aman saja. Markas pusat pun meminta mereka untuk berhati-hati dan akan mengirimkan komandan artileri untuk membantu mereka. Tepat jam 5 pagi, para tentara Jerman terlihat tengah melakukan persiapan untuk menyerang para tentara Uni Soviet. Ternyata tentara Jerman sudah tahu kalau ada tentara yang sudah menunggu di sana. Mereka menyiapkan beberapa artileri yang akan ditembakkan ke tentara Uni Soviet. Setelah koordinat siap, artileri pun diluncurkan. Para tentara Uni Soviet hanya bisa berlindung di parit-parit yang telah mereka buat. Dirasa serangan artileri sudah menghabisi tentara Uni Soviet yang sedang menunggu di sana. Tentara Jerman beserta tanknya pun bergerak maju. Tentara Uni Soviet yang mengetahui hal itu langsung bersiap di posisinya masing-masing. Setelah mendapatkan koordinat musuh, artileri Uni Soviet mulai menyerang tentara Jerman. Karena merasa terpojok, tentara Jerman meminta bantuan udara. Tidak lama, angkatan udara Jerman pun datang dan membantu mereka serta menyerang artileri Uni Soviet. Komandan artileri Uni Soviet kemudian menghubungi Kapten Combat yang berada di markas pusat. Komandan mengatakan bahwa mereka tidak bisa membantu lagi karena ada pesawat Jerman yang akan menyerang mereka. Para tentara Jerman pun akhirnya terlihat dan seketika tentara Uni Soviet langsung menyerangnya. Hingga akhirnya tank-tank Nazi Jerman banyak yang dilumpuhkan.
Para tentara Nazi dan tank yang tersisa memilih untuk mundur dan mengatur ulang strategi serta mengerahkan lebih banyak lagi pasukan. Para tentara Uni Soviet akhirnya berhasil memukul mundur tentara Jerman beserta tanknya untuk sementara waktu. Komisaris Klokov kemudian melaporkan ke Kapten Combat yang berada di markas pusat bahwa mereka berhasil memukul mundur tentara Jerman beserta tank-tanknya. Kapten Combat memerintahkan mereka untuk tetap bersiap karena pasti akan ada serangan kedua yang lebih besar. Tidak berselang lama, para tentara Jerman kembali bersiap. Artileri yang sebelumnya hanya ada beberapa saja kini bertambah banyak. Tembakan artileri pun diluncurkan. Ini serangan artileri yang diluncurkan lebih tepat sasaran. Tentara Uni Soviet banyak yang terluka bahkan tewas akibat serangan artileri tersebut. Mereka akhirnya mulai mengevakuasi tentara yang tewas maupun yang terluka. Di sisi lain, tentara Jerman beserta tanknya mulai bergerak maju dengan jumlah pasukan yang jauh lebih banyak. Kembali lagi ke tentara Uni Soviet, Komisaris Klokov terlihat sedang melapor ke markas pusat. Ia mengatakan bahwa mereka baru saja dibombardir tembakan artileri dan hanya tersisa 28 tentara yang selamat. Komisaris juga mengatakan kalau mereka membutuhkan bantuan, namun Kapten Combat menjawab bahwa markas pusat tidak bisa mengerahkan bantuan. Ia memerintahkan untuk tetap berjuang meskipun dengan pasukan sedikit dan persenjataan yang minim. Komisaris Klokov dan para pasukannya langsung menyiapkan semua senjata, termasuk bom molotov yang ada di awal tadi. Let's go, come on! Kini mereka akan berjuang mati-matian untuk menghadapi serbuan tentara Jerman yang sudah jelas jumlahnya lebih banyak dari mereka. Sebelum bertempur, salah satu tentara bernama Dani terlihat sedang berdoa. Singkatnya, para tentara Jerman beserta tanknya mulai mendekat ke lokasi mereka. Pertempuran diawali dengan tembakan senapan anti-tank dari Uni Soviet dan tidak lama dibalas dengan serangan tank tentara Jerman. Dan akhirnya terjadilah pertempuran di antara mereka. Meski dengan senjata yang seadanya, para tentara Uni Soviet sejauh ini memberikan perlawanan yang luar biasa. Mereka berhasil menghancurkan banyak tank di sana. Karena banyaknya pasukan serta tank tentara Jerman membuat mereka mulai kehabisan amunisi. Para tentara Jerman mulai bergerak mendekati parit-parit tersebut. Dengan sisa-sisa amunisi yang ada, para tentara Uni Soviet tetap berusaha untuk melawan. Hingga akhirnya banyak dari mereka yang kehabisan amunisi dan sebagian juga tewas. Kini mereka yang tersisa hanya bisa bersembunyi di parit-parit saja dan tinggal menunggu ajal. Mereka menggunakan apa saja yang ada di sekitar untuk dijadikan senjata. Para tentara Jerman pun semakin dekat dengan mereka. Namun tiba-tiba Dani dengan senjata mesinnya berhasil menghabisi tentara Jerman yang mendekati parit tersebut. Pemimpin tank Jerman yang melihat hal itu dari kejauhan mengurungkan niatnya untuk maju. Ia bersama tank lainnya memilih untuk mundur. Ia menganggap kalau di sana masih banyak tentara Uni Soviet yang menunggu. Akhirnya para tentara Uni Soviet berhasil memukul mundur tentara Nazi beserta tanknya, meskipun mereka hanya berjumlah 28 orang saja. Dani, Moskalenko, Komisaris Klokov, dan 3 tentara lainnya berhasil selamat dari pertempuran tersebut. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini, dan saya Evan undur diri. Dan Erwin juga undur diri. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dadah.